Sebuah kalimat menarik dilontarkan oleh seorang filsuf Prancis bernama René Descartes. Mengatakan, aku berpikir maka aku ada. Tetapi judul perenungan kita saat ini adalah aku melayani maka aku beriman. Aku melayani maka aku beriman. Kalau aku beriman maka aku melayani, mungkin kita sudah biasa mendengarnya. Tetapi kalau aku melayani maka aku beriman, apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita melayani, di situ kita baru tahu bahwa kita ini sudah beriman. Yuk kita cek Alkitab kita di Yakobus 2 ayatnya yang ke-14. Yakobus 2, kita buka bersama Yakobus 2 ayat 14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yakobus 2 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-18. Di sana tertulis demikian. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Nah, apa yang mau disampaikan saudara? Tidak akan ada yang namanya iman kalau tidak ada perbuatan iman. Sekali lagi, tidak akan ada yang namanya iman kalau tidak ada perbuatan iman. Bahkan, kita bisa menyadari bahwa kita beriman ketika kita melakukan sesuatu. Kita bisa mengalami pertumbuhan iman ketika kita berbuat sesuatu. Dan saya mau katakan, perbuatan iman yang dimaksud utamanya adalah soal melayani. Melayani siapa? Tentu melayani Tuhan melalui pelayanan kita terhadap sesama. Dan karena itu ketika kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, maka kita diajak minimal untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, kita diajak untuk melayani Tuhan, mulai dari dalam gedung gereja. Maksudnya apa? Kita diajak untuk pertama-tama melayani Tuhan dengan terlibat dalam berbagai bidang pelayanan yang ada di gereja kita. Banyak orang di masa kini mungkin berkata, pelayanan tidak harus di dalam gereja. Kita bisa melayani di mana saja, di tempat kita bekerja, di berbagai tempat. Itu betul. Tetapi bukankah pelayanan yang paling dekat dan yang paling pertama yang harus kita kerjakan dan yang sudah tersedia di depan mata kita adalah pelayanan yang ada di dalam gereja kita sendiri? Kalau kita ingin melayani begitu banyak orang, pertanyaannya, bukankah di gereja itu sudah berkumpul begitu banyak jiwa yang menantikan pelayanan kita? Maka saudara, mulailah melayani dari pelayanan yang tersedia di gereja kita. Lalu yang kedua, dengan kita melayani, kita jadi semakin mendalami pokok-pokok iman kita yang selama ini mungkin hanya dapat kita mengerti tanpa kita sendiri mengalaminya. Dan salah satunya adalah soal kerelaan dalam melayani.
Ketika kita melayani dan kita tidak memperoleh imbalan sepeser pun. Atau imbalan yang kita peroleh itu sama sekali tidak setimpal dengan apa yang sudah kita lakukan, kita kerjakan. Di situ kita punya kesempatan untuk mengalami sendiri apa yang menjadi maksud firman Tuhan. Yang mengatakan pada kita bahwa kita itu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh Tuhan. Maka muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Dan yang ketiga, saudara, pada akhirnya kita dapat menyadari bahwa seringkali panggilan pelayanan itu datang kepada kita bukan di saat kita sudah cukup beriman. Tapi seiring dengan kita melayani, kita mendapati bagaimana iman kita akhirnya semakin terasah dan semakin bertumbuh. Terutama ketika kita dapat tetap melayani Tuhan di situasi yang tidak mudah. Ketika kita sendiri masih terus bergumul dengan berbagai persoalan hidup. Ketika di dalam pelayanan kita justru menemukan ada begitu banyak persoalan, hambatan, tekanan yang mungkin selama ini kita pikir harusnya tidak ada ketika kita memberikan diri kita untuk melayani Tuhan melalui sesama. Tapi kali ini kita dapat mensyukuri itu semua dan berbahagia karena kita bertumbuh dalam iman saat kita melayani. Dan percayakah saudara, itu jauh lebih baik daripada kita melayani karena kita merasa sudah cukup beriman. Karena kita mau memamerkan seberapa besar iman yang kita miliki. Nah, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, GKI Peterongan Semarang terus membuka diri untuk setiap kita yang bersedia terlibat mengambil bagian dalam pelayanan apapun itu juga. Baik dalam ibadah, dalam komisi-komisi yang ada, di dalam kepanitiaan, dalam pelayanan keluar. Baik yang sederhana ataupun yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar, semua itu selalu terbuka, menunggu untuk saudari-saudara bisa terlibat melayani bersama-sama. Jika memang Tuhan telah mengetuk pintu hati saudara saat ini, dan Roh Kudus mendorong saudara untuk ikut serta dalam pelayanan di GKI Peterongan Semarang, saudara boleh meninggalkan pesan di kolom komentar di bawah video ini, dan saudara juga bisa mengungkapkan keinginan saudara, kerinduan saudara ingin melayani di bagian apa. Saudara juga bisa menghubungi kantor tata usaha gereja atau mengontak melalui pesan di Instagram, dan kami akan menghubungi saudara. Kami akan mencari saudara untuk menyambut saudara hadir dalam pelayanan bersama. Selalu ingat bahwa tidak ada iman jika tidak ada perbuatan. Dan perbuatan itu adalah melayani Tuhan melalui sesama. Mulai dari gereja kita sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Amin.